Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Sudah siap ya semuanya? Sebelum memulai pelajaran, silakan untuk berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan, jadi pecahannya harus disederhanakan ya. Selanjutnya, bentuk umum dari perbandingan. Bentuk umum perbandingan yaitu A per B atau A berbanding dengan B, dengan A dan B adalah bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai A atau B yang memiliki perbandingan A banding B jika diketahui jumlahnya, maka A sama dengan A per A plus B dikali A plus B. Di sini A per A plus B dengan huruf kecil itu adalah perbandingan dari nilai A dan B yang diketahui di soal. Dan untuk yang di dalam kurung A plus B dengan huruf kapital ini adalah jumlah dari A dan B yang diketahui di soal. Untuk mencari nilai B sama dengan mencari nilai A tadi, yaitu B sama dengan B per A plus B dikali A plus B. Jika yang diketahui selisihnya, maka untuk mencari nilai A sama dengan A per A min B dikali dalam kurung A min B. Untuk mencari nilai B sama dengan B per A min B dikali dalam kurung A min B. Perbedaan dari jika diketahui jumlahnya dan jika diketahui selisihnya hanya pada tanda positif dan tanda negatif atau plus dan minusnya. Nah, di sini ada contoh soal tentang perbandingan, yaitu perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3 banding 5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Soal ini dapat diselesaikan dengan sebutkan dahulu apa yang diketahui dan ditanya pada soal. Diketahui kelereng Dimas banding kelereng Fahmi sama dengan 3 banding 5. Banyak kelereng Fahmi ada 35 butir. Yang ditanya banyak kelereng Dimas adalah, maka dapat dijawab, karena yang ditanya adalah kelereng Dimas, maka rumusnya adalah jumlah kelereng Dimas sama dengan perbandingan kelereng Dimas per perbandingan kelereng Fahmi dikali jumlah kelereng Fahmi sama dengan, karena perbandingan kelereng Dimas dan perbandingan kelereng Fahmi adalah 3 banding 5, jadi 3 per 5 dikali 35 sama dengan 21 butir. Jadi, banyak kelereng Dimas adalah 21 butir. Contoh soal yang kedua, perbandingan umur kakek dan Adit adalah 15 banding 2. Jika jumlah umur kakek dan Adit sekarang 85 tahun, berapakah umur kakek dan Adit 5 tahun yang lalu? Penyelesaiannya, jadi diketahui pada soal, kita misalkan kakek sebagai huruf A dan Adit sebagai huruf B. Dan perbandingan umur kakek kita misalkan sebagai huruf A kecil, dan untuk perbandingan umur Adit yaitu huruf B kecil. Jadi umur kakek banding umur Adit adalah A banding B sama dengan 15 banding 2. Jumlah umur kakek dan Adit jika dijumlahkan sama dengan 85 tahun. Yang ditanya
Berapakah umur kakek dan Adit 5 tahun yang lalu? Jawaban dari soal tersebut adalah jika menggunakan rumus yang ada di dalam Infomat di buku halaman 19 untuk mencari umur kakek, yaitu menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumus yang diketahui jumlahnya, yaitu A sama dengan A per A plus B dikali dalam kurung A plus B. Karena diketahui perbandingan umur kakek dan umur Adit itu 15:2, jadi A kita misalkan sebagai 15 dan B kita misalkan sebagai 2. Jadi 15 per 15 ditambah 2 dikali A ditambah B dengan huruf kapital ini kita misalkan sebagai jumlah umur kakek dan Adit, yaitu 85 tahun. Jadi 15 per 15 ditambah 2 dikali 85 sama dengan 15 per 17 dikali 85 sama dengan 75 tahun. Untuk mencari umur Adit, karena umur Adit tadi kita misalkan sebagai B, maka B sama dengan B per A plus B dikali dalam kurung A plus B. Kenapa B yang di atas? Karena umur Adit sebagai B. Jadi yang ditanya adalah yang di bagian atas. Sama dengan 2 per 15 plus 2 dikali 85 sama dengan 2 per 17 dikali 85 sama dengan 10 tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, didapat bahwa umur kakek sekarang adalah 75 tahun dan umur Adit sekarang adalah 10 tahun. Karena yang ditanya umur kakek dan umur Adit 5 tahun yang lalu, maka umur kakek 5 tahun yang lalu sama dengan 75 dikurang 5 sama dengan 70 tahun dan umur Adit 5 tahun yang lalu sama dengan 10 min 5 sama dengan 5 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa umur kakek dan umur Adit 5 tahun yang lalu berturut-turut yaitu 70 tahun dan 5 tahun. Contoh soal yang ketiga, diketahui perbandingan bilangan A banding B sama dengan 3:4 dan B banding C sama dengan 2:5. Jika jumlah A, B, dan C adalah 51, tentukan nilai setiap bilangan tersebut. Penyelesaiannya, diketahui A banding B sama dengan 3:4, B banding C sama dengan 2:5, dan jumlah A, B, dan C sama dengan 51. Ditanya, nilai setiap bilangan tersebut adalah? Jawabannya, kita samakan dulu nilai B, yaitu dengan cara B banding C, nilainya adalah 2 dan 5 dikalikan dengan angka 2, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, nilai B sekarang menjadi 4, dan nilai C sekarang menjadi 10. Didapat A banding B sama dengan 3:4, dan B banding C sama dengan 4:10, sehingga A banding B banding C sama dengan 3:4:10. Kemudian, untuk mencari nilai A, karena A yang dicari dengan nilai perbandingannya adalah 3, maka 3 per 3 ditambah 4 ditambah 10 dikali 51. 51 ini adalah jumlah dari A tambah B ditambah C yang sudah diketahui di soal, sama dengan 3 per 17 dikali 51 sama dengan 9. Untuk mencari nilai B, yaitu karena B bernilai 4 sama dengan 4 per 3 ditambah 4 ditambah 10 dikali 51 sama dengan 4 per 17 dikali 51 sama dengan 12. Untuk mencari nilai C, karena C bernilai 10 dan
A bernilai 3, B bernilai 4, C bernilai 10, maka 10 per 3 ditambah 4 ditambah 10 dikali 51 sama dengan 10 per 17 dikali 51 sama dengan 30. Dari perhitungan tersebut didapat nilai A sama dengan 9, B sama dengan 12, dan C sama dengan 30. Jadi, nilai A, B, dan C berturut-turut adalah 9, 12, dan 30. Nah, perbandingan juga bisa digunakan pada perhitungan suhu dengan menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Tetapi ada satuan lain juga yang disebut Reaumur dan Fahrenheit. Perbandingan ketiga satuan suhu tersebut adalah Celcius berbanding Reaumur banding Fahrenheit, yaitu 4 banding 5 banding 9 ditambah 32. Rumus untuk mencari skala Reaumur jika diketahui skala Celcius yaitu R sama dengan 4/5 dikali C. Untuk C adalah nilai Celcius yang ada di soal. Rumus untuk mencari skala Fahrenheit jika diketahui skala Celciusnya yaitu F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu termometer skala Celcius menunjukkan suhu 35 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit. Penyelesaiannya, ingat kembali rumus dari mencari Reaumur yaitu 4/5 dikali C sama dengan 4/5 dikali 35 sama dengan 28 derajat Reaumur. Untuk mencari skala Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32 sama dengan 9/5 dikali 35 ditambah 32 sama dengan 9 dikali 35 adalah 315 per 5 ditambah 32. Jadi 315 dibagi 5 sama dengan 63 ditambah 32 sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Dapat disimpulkan bahwa suhu Reaumur dan suhu Fahrenheit berturut-turut sebesar 28 derajat Reaumur dan 95 derajat Fahrenheit. Materi kita hari ini sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti penjelasan dari Ibu. Semangat dan selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.